Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safriadi berazam.com. Pasangan calon wali kota Pekanbaru, Muflihun dan Ade Hartarti Rahmat melakukan kampanye dialogis di beberapa titik. Duet Muflihun yang akrab disapa dengan Uun dengan Ade Hartarti Rahmat yang dikenal dengan panggilan Ade makin mengintensifkan silaturahmi mereka ke masyarakat sekaligus menawarkan program-program yang bersifat populis untuk membantu masyarakat di kota bertuah ini. Kita baca terlebih dahulu satu berita yang ditayang oleh online Cakaplah pada Rabu 9 Oktober 2024. Muflihun Ade Hartarti siapkan program bantuan usaha bagi penyandang disabilitas. Pekanbaru Cakaplah, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 1 Muflihun Ade Hartarti siapkan program bantuan bagi penyandang disabilitas apabila terpilih sebagai wali kota Pekanbaru periode 2024-2029 mendatang. Keduanya sudah menyiapkan program khusus bagi kaum difabel. Kaum difabel ini kita kenal dengan penyandang cacat ya. Cuma namanya sekarang difabel atau disabilitas. Sesuai visi misinya, pihaknya sudah merencanakan program bantuan dana untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penyandang disabilitas. Pasangan calon wali kota Pekanbaru dengan jargon bertuah itu telah menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang disabilitas. Pihaknya akan memberikan bantuan dana bagi UMKM penyandang disabilitas. Calon wali kota Pekanbaru Muflihun mengatakan, dengan bantuan dana yang diberikan Pemko Pekanbaru kepada kaum difabel akan membantu mereka untuk membuka usaha. Semalam kami beraudiensi dengan beberapa warga yang tunanetra, tunarungu. Mereka punya kemampuan tapi tidak punya uang untuk berusaha. Seperti pijat tunanetra, mereka punya kemampuan untuk itu. Ujar Uun, sapaan akrabnya Rabu 9 Oktober 2024. Selain itu, kata Uun, sebagian dari mereka juga memiliki kemampuan untuk mendesain baju serta membatik. Bahkan hasil dari kerajinan mereka sangat berkualitas. Insya Allah Pemko Pekanbaru akan siapkan bantuan untuk kaum difabel ini. Pungkasnya. Habis beritanya. Beritanya pendek, tapi padat. Ada satu berita lagi yang juga dari online Cakaplah. Ade Hartarti tekankan 6 program prioritas paslon bertuah untuk lanjutkan pembangunan Pekanbaru. Pekanbaru Cakaplah. Dalam kampanye dialogis yang berlangsung di Jalan Repelita 1 Gang Mutiara, RW 02, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa 8 Oktober 2024. Calon wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 1 Ade Hartarti kembali menekankan pentingnya melanjutkan program prioritas yang telah dirancang oleh Muflihun selama menjabat sebagai penjabat wali kota Pekanbaru selama 2 periode. Bukan 2 periode, 2 tahun. Kalau 2 periode 10 tahun. Ade mengajak masyarakat untuk mengingat dan mendukung kelanjutan 6 program unggulan tersebut yang telah terbukti bermanfaat bagi warga Pekanbaru. Program unggulan pertama yang diangkat Ade adalah Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah. Program ini memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang cukup membawa KTP Pekanbaru saat membutuhkan perawatan medis. Ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Tidak perlu biaya, hanya tunjukkan KTP Anda akan dilayani, ujar Ade di hadapan masyarakat.
Program kedua adalah bantuan pendidikan berupa beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa jenjang diploma 3 dan strata 1. Ade menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Pekanbaru dan memberi kesempatan lebih bagi generasi muda. Ade juga menyoroti program santunan kematian bagi warga kurang mampu yang memberikan bantuan sebesar 1 juta bagi keluarga yang berduka. Program ini telah berjalan efektif selama masa kepemimpinan Muflihun dan menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya. Selanjutnya, program inovatif lainnya adalah Kurma Manis atau dokter on call yang memungkinkan dokter melakukan kunjungan langsung ke rumah warga yang tidak dapat pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Program ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu bepergian karena kondisi kesehatannya, tambah Ade. Kemudian program kelima yang tak kalah penting adalah subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro. Melalui program ini pemerintah berupaya mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah di Pekanbaru dengan memberikan bantuan berupa subsidi bunga pinjaman. Ade juga menegaskan komitmen pasangan ini untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang pro rakyat. Fokus utamanya adalah penanganan masalah banjir serta perbaikan jalan melalui alokasi anggaran dari APBD yang berpihak pada masyarakat. Ade menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa semua program tersebut sudah dijalankan di masa Muflihun sebagai PJ Wali Kota dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program-program ini sudah terbukti berhasil dan dirasakan langsung oleh warga Pekanbaru. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuatnya di masa mendatang. Pungkas Ade. Ini ada foto Ade bersama emak-emak. Ade memang kalau dengan kelompok emak-emak sangat dekat. Salah satu kunci sukses Ade bertahan di kursi legislatif DPRD Provinsi Riau karena dia membina majelis pengajian dan kelompok-kelompok setara dengan majelis itu di banyak tempat, baik di tingkat RW maupun di tingkat kelurahan. Sekarang ia berpasangan dengan Muflihun. Muflihun sebagai calon wali kota dan Ade calon wakil wali kota. Jargonnya bertua. Dalam kampanye dialogis di Kecamatan Payung Sekaki ini ada 6 program yang sudah dilakukan oleh Muflihun semasa ditunjuk Menteri Dalam Negeri menjadi PJ Wali Kota 2 tahun. Sebagai warga kota memang terkesan dengan program HUHC-nya, pembiayaan berobat gratis bagi masyarakat Pekanbaru. Jadi kalau masyarakat Pekanbaru, terutama warga kurang mampu, sudah sampai di rumah sakit, tidak ada biaya, medis sudah bekerja, melakukan pengobatan, tidak perlu khawatir. Cukup menyerahkan KTP saja di rumah sakit. Nanti seluruh administrasinya akan diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Warga pasien hanya menandatangani administrasi saja. Itu memang sudah terbukti. Keluarga saya sendiri pernah menggunakan itu. Tetangga-tetangga saya juga banyak yang menggunakan itu. Sebab kan selama ini memang ada BPJS. Tapi BPJS ini kan tidak mau kompromi. Ada BPJS yang menunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jangankan berbulan, bertahun, 1 bulan pun menunggak, itu tidak bisa dipakai BPJS-nya di rumah sakit. Harus terlebih dahulu melunasi tunggakannya. Ini repotnya BPJS ini. Ini BPJS ini entah misinya sosial, entah misinya bisnis berdagang, kita tidak ngerti juga. Belum lagi pada tempat-tempat tertentu, kalau kita pasien BPJS, itu perlakuan rumah sakit tidak sama dengan pasien umum. Tapi program HUHC Muflihun jauh lebih efektif digunakan daripada program BPJS. Nah, untuk program 1 ini
kita memang mengapresiasi kinerja Muflihun. Begitu juga dengan dokter on call yang siap dipanggil ke rumah masyarakat yang sedang sakit, yang tidak punya kemampuan untuk pergi ke rumah sakit karena sesuatu sebab. Dokter on call akan segera datang. Jadi cukup mengangkat telepon saja, maka dokter pun tiba untuk melakukan pemeriksaan. Nah, program lain yang juga efektif selama Uun menjabat wali kota, santunan uang duka bagi warga Pekanbaru yang mengalami musibah kematian. Pemerintah kota membantu uang duka sebesar 1 juta. Untuk program ini saya belum mendengar ada tetangga atau masyarakat yang menggunakannya. Berapa lama uang itu cair, bagaimana proses pencairannya, ini saya belum mengetahui secara pasti. Nah, sementara program mengatasi banjir, nah ini memang program ini program yang dijual terus ini oleh paslon wali kota. Tidak hanya Muflihun dan Ade, hampir semua pasangan calon wali kota itu sekarang menjual program yang namanya mengatasi banjir, mengatasi jalan berlobang, mengatasi sampah, mengatasi parkir. Bagi Berazam, ini cuma jualan politik. Karena program ini tampil setiap pilkada. Kalau sudah ada pemilihan wali kota, peningkatan infrastruktur yang ditawarkan kepada masyarakat tidak akan lepas dari banjir, tidak lepas dari macet, tidak lepas dari parkir yang meresahkan, tidak lepas juga dari sampah. Tapi uniknya, macet, parkir, sampah, banjir, itu tidak pernah tuntas. Sampai sekarang. Karenanya, bermohonlah kami, paslon-paslon, program ini program populis. Memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau Anda menjual program yang populis ini ke masyarakat untuk bahan kampanye, catat betul itu. Wujudkan dengan sungguh-sungguh. Baik sungguh-sungguh dengan kemauan politik maupun sungguh-sungguh dengan anggaran. Bila perlu, tahun pertama rencanakan tentang banjir ini. Kalau macet tidak usahlah, tidak akan mampu wali kota untuk mengurainya. Kecuali hanya bekerja sama dengan provinsi membuat flyover sebanyak-banyaknya. Dan APBD kota tidak akan mampu, tidak akan sanggup mengurai kemacetan ini. Apalagi di tengah tunda bayarnya yang makin besar. Tapi kalau banjir itu bisa, sampah pasti bisa. Parkir yang meresahkan itu pasti bisa. Asal paslon yang terpilih nanti sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Kami akan lihat nanti apakah calon yang terpilih itu, baik Muflihun Ade Hartarti, Agung Nugroho, Markarius Anwar, Insdiawati Ayus, Taufik Ar-Rahman, Edinatar Nasution dengan Dastrayani Bibra, dan Ida Yulita Susanti bersama Karisman Disanda, siapapun di antara Anda yang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, jangan program populis ini dijadikan komoditi politik pada saat kampanye. Kami ingin Pekanbaru ini bebas sampah. Kami ingin Pekanbaru ini bebas banjir, benahi drainasinya dengan baik. Kami ingin parkir yang meresahkan itu diatasi dengan kebijakan yang tegas. Ini jalan 1 meter, pindah tempat parkir. Jalan lagi, pindah tempat parkir. Tolong program-program ini menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan setelah Tuan dan Puan diberi amanah menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kita bertemu lagi pada edisi besok. Jangan lupa subscribe YouTube Berazam, like and share,
nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.